penjahat yang ada di sebelahnya berkata bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, karena memang dia pemilik dari surga itu sendiri. Ya, dia pemilik dari kerajaan itu sendiri. Makanya semua agama di dunia harus percaya kepada Yesus Kristus. Ya, semua manusia ya di seluruh dunia harus percaya kepada Kristus Yesus, karena dia adalah pemilik dari kerajaan Allah. Dia pemilik dari kerajaan surga itu sendiri. Seluruh agama di dunia ini berbicara tentang surga. Seluruh agama di dunia ini berbicara tentang masuk dalam surga. Tapi yang mereka berbicara itu adalah tempat di mana Kristus ada. Ya, tempat di mana Yesus berada. Haleluya. Saya mau bicara pagi ini tentang bagaimana dia membatalkan eksekusi kematian. Pagi ini saya bicara tentang eksekusi, bagaimana Tuhan Yesus datang untuk membatalkan eksekusi mati. Ya, saya tidak bicara tentang kematian secara jasmani, tapi saya mau bicara tentang kematian kekal itu. Perpindahan, dia membuat kita berpindah dari kekekalan di luar dia, yaitu neraka kekal, api kekal itu. Dia memindahkan kita dengan kematiannya di kayu salib itu untuk kita dipindahkan dari kegelapan, dari kematian, dari neraka, dari kematian kekal kepada hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang ada dalam Yesus Kristus pasti mati masuk surga. Ya, haleluya. Dalam kitab Yohanes 3:16 di sana dia katakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang namanya Yesus itu, ya, anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Alkitab berkata di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti semua orang yang ada di dalamnya. Termasuk saudara punya teman yang ada di sekolah yang non Kristen itu. Termasuk saudara punya tetangga yang bukan Kristen itu. Dia datang untuk semua orang di dunia ini supaya mendapatkan keselamatan abadi, keselamatan kekal. Berapa lama saudara akan tinggal di surga? Apa ada yang tahu berapa lama dia akan ada di surga? Berapa lama saudara akan ada di bumi ini? Saya tahu saudara akan tahu persis berapa lama saudara ada di dunia ini. Karena Alkitab sudah sangat jelas. Di sana dikatakan 70 umur manusia, 80 ya itu adalah kesempatan. Tuhan kasih anugerah 90 tahun itu kalau saudara jaga kesehatan baik-baik. 120 tahun itu pun saudara betul-betul ekstra hati-hati menjaga pola hidup saudara. Kesehatan itu di tangan saudara. Keselamatan itu di tangan dia. Tergantung dari apa yang saudara jalani hidup ini. Kalau saudara makan tidak kontrol hidupmu sembarangan, tidak menjaga pola hidupmu, maka engkau pasti tidak akan lama ada di dunia ini. Survei membuktikan 65 tahun orang Indonesia sudah meninggal. Umur seperti umur Metusalah, umur terpanjang 969 tahun, hampir dia mencapai 1000 tahun. Alkitab berkata umur terpanjang manusia bukan Adam. Alkitab berkata umur manusia paling terpanjang adalah Metusalah. Metusalah itu hidup dan dia mencapai usia lebih tinggi dari usia Abraham, lebih tinggi dari usia seorang yang namanya Adam. Karena usia paling tinggi 969 tahun itu usia tertinggi di dalam Alkitab, Metusalah. Tapi secara Alkitab tidak menceritakan Metusalah mencintai Tuhan. Tapi secara Alkitab tidak menceritakan tentang hidup Metusalah yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Saya tidak tahu, tapi di dalam Alkitab hampir tidak dituliskan kisah dari Metusalah.
menjadi sahabat Tuhan. Yang ditulis adalah Henok. Henok bergaul dengan Tuhan, dan sisa hidupnya dia terangkat hidup ke surga. Jadi berapa lama kita akan ada di surga? Apakah saudara yang ketemu dengan saudara punya keluarga di sana, kakak saudara, adik saudara sudah meninggal, nenek saudara? Saudara yakin pasti ketemu karena mereka mati di dalam Kristus. Tuhan tidak menciptakan neraka buat saudara dan saya. Tuhan tidak menciptakan api kekal untuk manusia. Tuhan ciptakan neraka dan api kekal itu untuk setan dan semua kuasa iblis yang selama ini mulai menguasai manusia. Dan Alkitab berkata semua Lucifer dan semua anak buahnya, iblis dan roh-roh jahatnya, itu akan dibuang. Itu untuk mereka dan bukan untuk saudara. Jadi kalau saudara meninggal dalam dosa, saudara mati dalam dosa, Alkitab berkata bahwa kalau kau percaya kepada Yesus masuk. Ingat baik-baik, minggu kemarin saya katakan bahwa manusia ini punya kelemahan. Selama kita masih mendiami kemah yang namanya tubuh, Alkitab bilang kita masih jauh dari Tuhan. Artinya bahwa hidup kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. Itu artinya kita masih mendiami kemah ini dalam tubuh. Roh kita ini tinggal di dalam tubuh, dan tubuh ini punya hikmat, jiwa. Manusia ini adalah makhluk roh yang memiliki tubuh dan memiliki jiwa. Makanya kita berkata roh, jiwa, dan tubuh, bukan tubuh, jiwa, dan roh. Ada pelajaran-pelajaran, mungkin pelajaran yang kita lihat biologi atau pelajaran yang lain. Roh, dia katakan tubuh dulu, baru mulai jiwa, baru dia bicara tentang batin. Itu pelajaran biologi biasa begitu. Tapi di dalam Alkitab terbalik, dia katakan roh dulu, jiwa dan tubuh kita. Ya, manusia memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh ini. Roh kita ini adalah bersifat kekal, tidak bisa mati, tidak bisa padam. Tubuh kita ini pasti akan kembali. Waktu roh menyentuh dengan tubuh, maka muncul jiwa di sana yang bersifat kekal juga. Makanya kenapa ada orang kalau mati di neraka dia akan merasakan sakit, karena di dalam jiwa itu ada perasaan, rasa sakit. Karena kemana roh pergi, jiwa juga akan ada di sana, tapi tubuh tetap sudah kembali kepada Tuhan. Jadi waktu kita mati bersama dengan Tuhan, tubuh ini adalah tubuh yang lemah. Haleluya. Kenapa Tuhan masih bisa mengampuni manusia? Kenapa Tuhan bisa mengampuni dosa saudara? Padahal kita punya kelemahan dari waktu kita kecil sampai kita sudah usia sampai hari ini, kita punya kelemahan. Kok Tuhan masih datang untuk mengampuni kita? Why? Apa saudara? Apa yang terjadi? Kenapa Tuhan tidak mengampuni Lucifer itu, iblis yang disebut dengan Lucifer itu iblis yang pernah bersama-sama dengan dia di kerajaannya itu? Kenapa Tuhan tidak mengampuninya? Seharusnya Tuhan mengampuni dia. Dan dia sudah buat dosa di surga, dan dia bawa semua pasukan malaikat yang pengaruh dan datang ke dalam dunia ini. Dia tidak datang ke planet Pluto, Mars, dia datang ke dalam dunia ini. Kenapa iblis itu tidak diampuni? Kenapa manusia itu diampuni oleh Tuhan? Dengar baik-baik. Waktu Tuhan menciptakan manusia, ada 3 hal yang sangat istimewa yang saya perlu sampaikan beberapa di antara saudara yang tahu pagi ini. Yang pertama, dia menciptakan diri kita itu serupa, segambar dengan dia. Dia tidak menciptakan iblis serupa, segambar dengan dia. Dia menciptakan saudara dan saya serupa, segambar dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menciptakan kita dengan tangannya sendiri. Dia berkata kepada jagat terang, kepada terang jadi, maka terang itu jadi. Dia berfirman kepada bintang-bintang, jadi muncul bintang-bintang. Dia berkata kepada semua yang ada di dunia, semua makhluk yang lain selain manusia, muncul Tuhan. Tapi manusia yang dia ciptakan, dia tidak berfirman, dia bentuk dengan tangannya sendiri. Karena dia tahu persis di dalam hati manusia, tempat di mana ada rumah yang akan seketika Roh Kudus akan datang dan tinggal di dalam hati manusia sebagai rumahnya. Karena dia katakan
adalah rumahnya. Tubuhmu adalah bait Allah. Makanya dia mau datang dan tinggal dalam hidup saudara sebagai rumah. Jadi untuk membentuk rumahnya itu dia bangun dengan tangannya sendiri supaya dia tahu persis bagaimana dia membuat rumahnya dengan sangat baik. Kalau saudara membangun rumahmu, tidak mungkin saudara bangun asal-asal. Kalau saudara tahu kebutuhan dari rumah itu, saudara punya keluarga, semua orang tua ada yang bersama dengan saudara, pasti saudara akan bentuk beberapa kau akan membangun beberapa ruang untuk mereka tinggal. Kau akan bangun sebagus mungkin. Kau akan pasang marmer di situ, kau cat dengan bagus, pasang pintu kaca, kau pasang semua berbagai macam semua hiasan di dalamnya sehingga ketika orang masuk begitu sangat indah. Karena itu rumahmu kau bentuk dengan pikiran dan kau berusaha nanti kau dengan tanganmu kau mulai pasang tehelnya, kau cat dengan tanganmu sendiri. Nah Tuhan, ingat baik-baik, Dia membentuk saudara dan saya begitu sangat teliti. Siapa di sini yang dia punya alis itu panjang sama di rambut? Jaga. Tapi kalau 1 tahun so nggak potong rambut, itu rambut bisa panjang sampai di bawah lutut. Tapi kok alis ini nggak panjang-panjang? Di antara suaranya itu ada muka yang sama nggak? Betapa hebat itu. Dia nggak menciptakan saudara itu muka sama pokoknya, yang mungkin kembar atau berapa. Tapi yang saya lihat hari ini saat ini nggak ada yang sama muka. Makanya dia katakan tubuhmu bait Allah di mana rohmu tinggal. Dia menciptakan dengan tangannya sendiri. Dan yang spesial yang seringkali saya beritahu kepada umat Tuhan di tempat ini, yang terakhir yang paling spesial adalah dia menghembuskan roh. Ini yang membuat manusia begitu sangat berharga. Karena pada saat penciptaan sudah beberapa abad-abad yang lalu, saya tidak tahu mau 2000 tahun, mau berapa ribu tahun, 6000 tahun, tapi dengan baik-baik hari ini saya kasih tahu pesan paling spesial. Dia menciptakan manusia dan yang spesial dia menembuskan rohnya lewat hidung daripada manusia yang mati itu, dan manusia itu bergerak, dan sampai pagi hari ini masih ada sebagian dari pribadinya di dalam diri saudara. Ini yang membuat kita sangat spesial dari semua makhluk yang lain. Karena itu dia katakan, Yesus, you datang segera karena masih ada roh pribadi saya di dalam diri manusia. Aku sangat menghargai karena masih ada pribadiku di dalam diri mereka. Jadi Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya semua orang percaya kepadanya tidak binasa, ya, tetapi dia memperoleh hidup yang kekal. Karena kasih. Ada seorang ibu pada waktu pagi hari di salah satu negara di Jepang, pada waktu dia sedang memandikan anaknya masih kecil. Dia mendandani anak itu begitu luar biasa. Dan seketika itu jam detik menit dia tidak tahu kalau saat itu hari musibah terbesar di kota itu. Dan tiba-tiba terjadi gempa bumi goncang yang sangat luar biasa, dan gedung yang tempat mereka tinggal itu runtuh habis rata-rata. Kemudian anak ini dia dipelukan ibunya. Saudara tahu pada saat itu tim dari Jepang itu mereka evakuasi ambil semua reruntuhan, dan mereka mencari mayat-mayat yang tertimpa, orang-orang mati yang ada di dalamnya. Saudara tahu tim daripada yang mencari orang-orang yang mati ini, atau tim SAR di Jepang itu, mereka mengangkat satu puing-puing dari reruntuhan dan mereka menemukan ibu ini dalam anaknya ini dalam pelukan ibunya. Dan yang membuat mereka menangis terkejut, mereka melihat di tangan ibu itu ada
Nah, itu menjadikan dia terus mulai punya harapan besar untuk hidup. Dan setiap kali dia pergi ke kubur orang tuanya untuk bersyukur kepada Tuhan karena orang tuanya orang tua yang hidup. Jika mengerti kau hidup, ketahuilah aku sangat mengasihi. Seorang bapa menghendaki supaya anaknya itu tetap baik, masa depannya baik, tetap hidup sehat. Setiap kali dia berdoa selalu dia ingat anaknya. Setiap kali dia punya kebutuhan, kebutuhan pasti dia kirim buat anaknya. Ketika anak itu punya kebutuhan hidup. Bapa di sorga sangat mengasihi saudara. Saudara setiap minggu datang ke gereja beribadah, memuji, menyembah Dia. Saudara setiap malam berdoa, pagi berdoa, setiap mau makan berdoa, mau kemana saja suruh berdoa. Tuhan sangat cinta saudara. Dia begitu sangat mengasihi. Karena itu cukup jadi anak. Itu sudah lebih dari saudara. Kalau kita datang dan percaya kepada Kristus Tuhan, waktu kita menyerahkan Tuhan ini hidup saya, aku serahkan kepada Tuhan. Mulai hari ini, detik ini, dia jadi Bapa, saudara dan anaknya. Dia berkata apapun yang terjadi atasmu, engkau tetap anak. Dalam perjalanan hidup ini, saudara mengalami masalah, persoalan, jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa dan pelanggaran. Apakah dia tetap masih Bapamu? Karena dia sudah janji, aku mengasihimu dengan kasih yang tanpa batas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya dunia secara umum, tetapi secara khusus kita berkata bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal itu kasih tanpa syarat, kasih tanpa tuntut balas, kasih tanpa garis akhir, kasih yang kekal. Kasih kita bisa pudar mengasihi seseorang, tapi kasih Yesus itu kekal selama-lamanya. Dan Alkitab berkata, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Jadi waktu kita melakukan kesalahan, kita sudah jahat dan sangat jahat, dan kita sudah melakukan banyak dosa dan 1000 dosa kita lakukan, dia berkata, aku masih tetap Bapa. Terkadang kita berkata, Tuhan, aku sudah banyak kesalahan itu, aku sudah banyak pelanggaran ini Tuhan, aku sudah tidak layak menjadi anakmu. Tuhan dengan kata siapa? Aku tetap Bapa. Bapa di dunia ini, seketika waktu kita berbuat kesalahan, dia mungkin marah kita, dia mungkin benci kita, tapi hati nurani adalah seorang Bapa. Apalagi Tuhan yang hidup yang luar biasa. Dia berkata, aku tetap Bapa. Ada seorang ketika waktu dia berdoa di kamar doanya, dan ketika dia punya persoalan, selalu dia masuk di kamar doa dan menyembah Tuhan, dan Tuhan selesaikan persoalannya. Dia berkata, Tuhan, saya minta Tuhan berkati saya butuh uang, saya butuh pekerjaan, dan Tuhan berikan dia uang melalui pekerjaan. Dia terus berdoa dan kemudian dia diberkati secara luar biasa. Begitu sangat cepat dia diberkati. Suatu ketika dia dalam titik paling tinggi, suatu ketika pada waktu dia naik down, waktu dia berhasil, sukses, dia lupa ruang doa di mana dia pernah sukses dari sana. Dia sudah lupa, sudah tidak lagi berdoa. 1 bulan tidak berdoa, 2 bulan tidak berdoa, 1 tahun tidak berdoa, 5 tahun tidak berdoa, 10 tahun tidak berdoa. Satu ketika dia punya masalah yang sangat besar. Satu ketika dia bangkrut. Satu ketika dia mengalami kendala yang paling mengancam hidupnya, yang paling berat. Dan dia ingat ruang doa yang pernah buat dia sukses. Seketika pagi hari dia bangun,
dan dia menghampiri ruang doa. Dia berjalan perlahan-lahan dengan harapan besar. Begitu aku masuk di sana, Tuhan masih menerima doa-doa dan menjawab satu seruan doa kepada. Sehingga di waktu dia mendekati pintu itu, dia melihat pintu sudah berdebu, sudah ada sarang binatang di situ, laba-laba sudah bersarang banyak di situ. Kemudian dia buka pintu itu perlahan-lahan dan ruangan itu pengap sekali, debu di mana-mana. 10 tahun, 20 tahun dia nggak pernah sentuh ruang-ruang. Seketika waktu dia masuk, sangat ajaib. Ini sebuah kisah nyata pernah terjadi. Dia melihat secara kertas kecil dan tulisan kertas itu begitu sangat indah sekali. Dan tulisannya berbunyi, "Kamu sangat merindukan." Saudara, dia baca surat itu, dia bilang tidak ada siapapun orang yang tinggal bersama saya di rumah. Saya adalah seorang diri yang berdoa terus di dalam ruang doa. Saudara tahu betapa Tuhan rindu ketika waktu kita tinggalkan dia masih tetap ada di sini. Dia masih tetap menunjukkan saudara untuk mengunjungi rumah doa. Kapan saudara punya waktu untuk bisa berdoa, menyembah Tuhan? Dia masuk perlahan-lahan ke dalam ruang doa itu. Dan dia tersungkur, dia menangis karena dia lihat ada sebuah surat kecil yang bertuliskan, "Anak, aku sangat merindukan." Jadi ternyata bukan apa Tuhan katakan, "Aku mencintai, aku mengasihi dengan kasih yang besar, tidak ada batasan." Kalau kau mengasihi aku hari ini, mungkin kau akan pergi ketika aku kecil, tapi aku tetap menjadi Tuhan yang tetap mengasihi selalu. Alkitab berkata di situ yang kedua, Yesaya 43 ayat 4 dikatakan di sana, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia," berharga dan mulia. Berarti kita ini sangat mahal. Engkau lebih mahal dari kapal ini. Engkau lebih mahal dari gunung Freeport. Engkau lebih mahal dari tambang di tanah Papua. Karena aku beli kau dengan darahku sendiri. Aku tidak beli kau dengan emas. Aku tidak beli kau dengan perak. Aku tidak beli kau dengan uang. Tapi dengan darahku sendiri. 30 kali 9 cambuk. Satu kali cambuk itu 150 besi seperti cakar ayam begini. Sekali dipukul 150 luka, 39 kali cambuk. Itu untuk saudara dan saya. Satu kali dia pukul 300 luka. Itu hanya untuk saudara dan saya. Maka dia katakan, "Sudah selesai. Kau punya penyakit, saya sudah tahu. Selesai. Kau punya dosa hari ini, saya sudah tahu. Selesai." Kalau dia bisa berikan surga buat saudara, kalau dia bisa berikan hidupnya mati di kayu salib buat saudara, apa yang dia tidak bisa berikan hari ini kepada saudara sudah minta? Semua bisa dia berikan kepada saudara, asal saudara taat, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang mau minta? Surga saja saya kasih. Hidup saya saja buat Tuhan. Apa yang sulit bagimu untuk hidup? Tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk Tuhan berikan kepada saudara. Cuma yang membuat kita kurang diberkati itu karena kita kurang mencintaimu. Kalau saudara mencintai Tuhan itu biasa. Tapi kalau jatuh cinta sama Tuhan, itu kadarnya itu kasih. Itu rasanya kasihannya itu lebih daripada cinta. Karena kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, ada kerinduan yang dalam.
berdoa, saya ngomong begini. Satu ketika saya tiba-tiba ada kerinduan yang sangat dalam sekali. Ada kerinduan yang sangat dalam. Tidak seperti biasa. Seperti saya jatuh cinta Tuhan. Kampanye cinta Tuhan biasa rutin aja. Kalau selesai doa, apa saja kita ikuti rutin doa semalam, doa puasa, ibadah biasa. Itu rutin. Tapi jatuh cinta itu seakan lebih dari apa yang biasa kita lakukan. Tiba-tiba saya langsung cari gitar dan saya duduk dan saya menyembah. Saudara tahu, tidak ada kata-kata lagi yang bisa diungkapkan lagi. Karena saking sudah terasa rindu kepada Tuhan. Tetapi saya lakukan, air mata saja menangis. Dia mau bicara Tuhan. Saya sudah tidak tahu lagi. Kalau saya bicara hari ini mungkin terbatas. Apa yang saya inginkan? Biasa menangis saja sudah Tuhan. Anak kecil kalau nangis, mamanya pasti tertawa begitu. Makanya dia katakan dari mati, kutampung dalam kitab. Jadi kalau ada yang sudah berdoa, Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan, pulihkan orang tua keluarga saya yang sakit. Aku berdoa untuk jiwa-jiwa. Kalau selama ini jiwa-jiwa tidak datang dalam diri, kau bisa menuntut kembalikan air mata yang kau tampung dalam kitab itu. Kembalikan. Mahal tidak air mata. Kalau saudara doa biasa, itu saudara tidak akan nangis kayak doa biasa. Tapi kalau saudara berdoa dengan air mata, itu dahsyat sekali. Ketika waktu air mata menjatuh, Tuhan tampung dalam kitab. Seketika waktu Tuhan datang di kitab ini, dia melihat air mata saudara. Dia ingat doa saudara. Langsung doa saudara menjawab. Tuhan, kalau kau tidak kirim jiwa-jiwa dalam gereja ini, kembalikan air mata saya, Tuhan. Kalau kau tidak pulihkan keluarga saya yang selama ini tidak mau bertobat, kembalikan air mata saya, Tuhan. Air mata saudara itu mahal. Tuhan baca. Dan itu dahsyat permohonan. Makanya doa dengan ratapan itu doa yang beban. So doa buat saudara yang belum bertobat hari ini. Adikmu kah, kakakmu kah, orang tuamu, saudaramu, tante, siapapun doakan. Kalau dia belum bertobat, so minta Tuhan buat dia bertobat tahun ini. Buat dia bertobat. Mahal lah yang mana ini. Saudara, saya cepat ya, saya cepat kita melihat bagaimana eksekusi kematian itu terjadi. Nanti saya akan lanjut, karena saya menganalisis saat ini. Perhatikan, ini adalah eksekusi pembatalan kematian yang terjadi. Saudara, perhatikan ini beberapa eksekusi yang terjadi di seluruh belahan dunia. Yang pertama di Indonesia itu ada tembak mati, saudara. Tembak mati ini terjadi sampai hari ini. Posisi berdiri itu 5-10 meter. Nah, ini ditembak di jauh itu pertama di jantung. Kalau udah mati di jantung, berarti di sini ditembak. Itu hukum Indonesia. Dan siapapun ketika siap dieksekusi mati bukan di dalam penjara mau dibawa, tapi sudah di dalam tempat eksekusi mati. Tapi orang yang sudah berdiri di sini itu tidak ada yang bisa keluar untuk dibebaskan. Dan hukum Indonesia sampai hari ini masih berlaku tembak mati. Itu sudah hukum paling baik. Hukum di Amerika, saudara, itu hukum mati. Dulu itu ngeri. Dulu itu hukumnya itu di stroke. Dan hukum itu dianggap sudah tidak kemanusiaan. Itu sudah melanggar hak asasi. Makanya mereka sekarang yang paling orang mati itu dari nyaman itu disuntik, dikasih tiru itu disuntik langsung racun masuk di dalam bisa sudah tiru saja, langsung meninggal. Kalau yang sana yang Indonesia punya itu sudah dari penjara sudah dapat informasi
Berapa bulan lagi kau akan hukuman itu sudah ketakutan setengah mati. Apalagi sudah ada pas tiang untuk ditembak, itu sudah bukan tampung. Tapi kalau yang hukuman Amerika yang sekarang itu setengah mati, dia tidak ada rasa seperti rasa sakit. Jadi seperti dibius dan sudah masuk ke atau jantungnya dikasih batu. Saudara, hukum yang di Malaysia sampai hari ini hukum gantung. Itu masih berlaku di Malaysia. Dan hukum di Arab Saudi itu adalah hukum pancung. Dan itu terjadi sampai hari ini. Itu yang namanya eksekusi mati. Tapi saya tidak bicara tentang eksekusi mati ini. Saya tidak bicara tentang eksekusi mati. Saya perhatikan hukum eksekusi yang lain. Saya perhatikan eksekusi di Yahudi beberapa abad yang lalu. Itu dirajam dengan batu sampai mati. Dan seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa, berzina, Alkitab berkata itu dilempar sampai mati. Itu bukan dilempar dengan batu yang besar begini. Kalau dilempar dengan batu besar begini satu kali mati kan? Tapi itu dipakai batu yang memang pas tendangan, baru dilempar dengan kekuatan penuh. Itu rasa sakit itu mati dengan ratusan orang yang dilempar sampai mati, itu sangat riskan. Dan itu pernah terjadi dan itu dalam kitab Perjanjian Lama dalam hukum Taurat. Kemudian di situ di Babilonia atau di Babel itu dimasukkan ke gua singa. Dan itu terjadi di Perjanjian Lama dan itu hukum Taurat. Makanya kita bersyukur Yesus mati, dia hapus hukum Taurat dan kita ada dalam hukum itu. Tapi saya tidak bicara tentang hukum-hukum ini, saudara, eksekusi mati ini. Tapi saya mau bicara tentang eksekusi mati yang saya maksudkan adalah ini, hukum yang paling mengerikan. Alkitab berkata bahwa setiap orang yang berdosa, yang tidak percaya Yesus pasti akan mati dan langsung neraka kekal. Hukum eksekusi ini saya katakan Yesus harus datang dari surga dan dia harus tergantung di kayu salib supaya dia menggantikan kita supaya kita tidak masuk neraka. Di dalam neraka kekal, di dalam api kekal ini. Ini adalah kematian yang sangat-sangat mengerikan. Makanya saya katakan dia membatalkan hukum kematian. Itu untuk saudara saya. Kita berterima kasih kepada Yesus karena apa? Karena pada waktu dia mulai menjadi korban Paskah. Beberapa waktu yang lalu kita melihat bahwa Yesus Kristus dia mati menggantikan kita. Dan ini yang terjadi adalah dia menjadi korban. Ibrani pasal 26 dikatakan bahwa tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyerahkan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korban. Satu kali saja dia mati, tidak dua kali. Makanya dalam satu kali dia mati ini dia masih kasih kesempatan, kasih komitmen saudara saya supaya kita kembali kepada dia. Kita bertobat dan kita cepat. Yang kedua adalah Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Efesus pasal 5 ayat yang kedua bisa dikatakan dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihimu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi kematiannya, pengorbanan dari kayu salib itu sangat harum bagi Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa dan pelanggaran. Haleluya. Bukan masalah umur, bukan masalah kasih pasal ini malam-malam, pawai malam-malam jalan putar kota ini, bukan masalah itu, saudara. Masalah yang paling penting adalah kita harus mati dari semuanya. Makanya saya ajak saudara doa semalam itu untuk fungsinya mati dari semuanya. Next kita lihat selanjutnya Ibrani pasal yang ke-9 ayat 22 dikatakan di situ pengampunan dan hampir segala sesuatu disucikan dalam
Darah itu mengalir lewat kayu salib itu. Pada waktu darah ini di kepala dari mahkota itu dan tangan dan kaki yang darah itu waktu mulai mengalir turun. Waktu menyentuh dan kita berkata orang mati bangkit. Pada saat itu orang-orang mati bangkit pada saat Yesus disalib. Karena darahnya waktu keluar, darahnya itu menyentuh tangan orang-orang kudus. Pada saat kita berkata mereka bangkit dari mati. Itu kebangkitan yang pernah terjadi dalam sejarah. Dasarnya darah Yesus. Dan Alkitab berkata dalam perjanjian lama itu digambarkan sebagai darah anak domba. Ketika pada waktu di setiap rumah-rumah pada waktu kematian Rasul itu dioleskan setiap tiang-tiang rumah itu ada pada pintu itu dengan darah. Dengan darah domba yang melambangkan darah Yesus nanti yang diterjemahkan di perjanjian baru. Tujuannya apa? Supaya ketika malaikat maut datang dia tahu ada tanda darah. Tidak jadi, tidak bisa. Karena ada lambang darah Yesus. Jadi kematian tidak bisa datang. Makanya Yesus harus datang dari mati supaya darahnya tercurah, supaya ketika kematian kekal neraka kekal di hadapan kita tidak bisa menyentuh neraka. Sudah ada lambang tanda darah Yesus. Kita sudah percaya kepada Yesus, makanya kita tidak bisa mati di dalam kekekalan itu. Dia sudah batalkan dengan darahnya tercurah. Kenapa Habel itu dia punya persembahan diterima daripada Kain? Tapi kau di sini, Habel itu mempersembahkan domba terbaik. Kemudian Kain juga mempersembahkan hasil kebun yang terbaik, hasil ladang yang terbaik. Pasal Tuhan hanya menerima persembahan Habel, sedangkan persembahan Kain tidak diterima. Apakah persembahan Kain kecil-kecil yang tidak baik mungkin dia taruh, dia punya sayur, dia punya hasil kebun keladi mungkin dia taruh, atau dia punya hasil apa dia taruh di atas? Tidak, saudara. Yang membuat persembahan Habel diterima karena di dalam persembahannya ada tanda darah. Ini melambangkan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan dosa umat manusia. Jadi setiap orang yang ada tanda darah Yesus pasti selamat. Pasti selamat. Makanya semua agama di dunia ini tidak ada tanda darah. Cuma di dalam Kristus yang ada tanda darah, yaitu kematian Kristus di kayu salib. Itu yang membuat diterima oleh Allah. Pada saat itu hanya ada dua persembahan pertama kali dipersembahkan oleh manusia kepada Bapa di surga, yaitu persembahan Kain dan persembahan Habel. Ini menggambarkan setiap persembahan dari seluruh dunia, setiap agama di dunia yang mempersembahkan persembahannya sekarang kepada Tuhan. Semua mempersembahkan persembahannya semua kepada Tuhan, melambangkan persembahan Kain, melambangkan persembahan Habel. Tetapi di semua persembahan seluruh agama di dunia yang berdoa itu mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi hanya orang Kristenlah yang ada tanda darah di sini. Itu yang diterima oleh Tuhan. Yang sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa semalam itu doa yang penuh dengan rasa sakit. Karena hilangkan rasa tidur nyenyak, istirahat dibuang, itu dibuang semuanya. Dan doa dengan rasa tangis. Alkitab berkata, sedikitlah orang yang ada di tempat ini. Lebarlah jalan dan banyak orang yang ada di sana, tapi sempitlah jalan. Sedikit orang yang ada di sana, dan itu menuju kepada keselamatan. Tapi luar biasa dari tempat seperti ini. Dahsyat. Ada kegerakan yang sangat luar biasa. Dan jika doa semalam daripada kita jalan tak kota ini. Haleluya. Mau persembahan apapun, lo kasih dari bumi saya model apapun, tapi kalau tidak tanda darah, aku tidak berkenan. Makanya yang berkenan adalah tanda darah daripada persembahan Habel. Tanda darah anak domba maksudnya, Yesus Kristus maksudnya. Makanya waktu kita mempersembahkan kepada Kristus, dia bilang lewat saya dulu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kau tidak bisa sampai kalau tidak lewat saya. Makanya lewat dia sebagai sarana. Ada tanda dalam darah Yesus Kristus. Baru kau mempersembahkan ke Kristus. Mulai dari sekarang, yes Tuhan terima kasih. Ternyata saya tidak sia-sia untuk kau.
Kau bikin baik, bikin amal sampai dia punya beratnya lebih berat dari kau punya dosa, amal lebih berat. Alkitab berkata kau diselamatkan bukan karena perbuatan baik, karena ada orang yang lebih baik dari kita. Ada orang jahat, orang berdosa, orang korupsi, orang narkoba yang lebih baik dari kita ada. Kalau mau banyak dia langsung bagi-bagi ke panti asuhan, dia bagi kemana saja dia berikan, itu baik. Tapi kita berkata bukan jalan keselamatan. Karena agama lain mereka katakan amal baik itu keselamatan. Berbuat baik sebaik-baik mungkin itu kita timbang dosa kita. Kalau amal lebih baik kita harus surga. Tapi yang kita berkata kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena anugerah. Jadi sekarang ini kita beribadah, kita cari Tuhan, kita menyembah bukan untuk kita masuk surga. Dengar baik-baik. Dengar kalimat saya. Kita datang ke gereja, kita menyembah. Saat ini kita lagi ke gereja bukan supaya kita masuk surga, tidak. Tapi jaminan keselamatan sudah diberikan, makanya kita berterima kasih dan kita datang untuk menyembah Dia. Bukan kita mau berusaha lagi, tidak. Ini hanya ungkapan terima kasih saja. Makanya kita datang ke gereja untuk menyembah Dia, ucapan terima kasih yang sudah mati 2000 tahun lewat saya. Bukan kita bagaimana cari amal, cari bagaimana kita puasa supaya kita masuk surga. Itu keliru, beda dengan orang-orang percaya. Makanya agama yang luar biasa itu surga jangan kasih tinggal Kristus. Kasih buku keluarga, adik kakak, siapa, jangan kau cari yang lain, kau cari yang orang yang tak Tuhan, yang beribadah bagi orang-orang yang menyembah Tuhan. Karena kita datang ke gereja bukan supaya kita selamat. Kita datang ke gereja itu karena memang kita sudah diselamatkan. Makanya kita datang untuk menyembah Dia. Itu dari sebuah ibadah. Hanya ucapan syukur saja kita kepada Tuhan. Haleluya. Saya harap slide-nya sudah selesai. Oh, kita disini. Oke. Ini yang terakhir. Kita baca dan sama-sama dan kita berdoa. 1 Korintus 6 ayat 20 sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Oke, itu 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Oke, 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 15, 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah dibeli dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus yang sama seperti darah anak domba yang tadi saya bilang tadi. Jadi Kristus itu hanya disamakan dengan gambar daripada darah anak domba itu. Makanya kalau hari ini saudara ditantang dengan berbagai macam agama bicara, saya bicara, tapi yang Tuhan tentukan itu persembahan yang naik dari bumi ke surga itu ke atas itu yang ditentukan itu harus ada tanda kata Yesus Kristus. Makanya percaya kepada Yesus itu sudah ada tanda Kristus dalam hidup saudara. Makanya semua lewat Yesus Kristus termasuk. Nah, ini ayat ini dirasa dibukakan saya kasih tahu saudara. Jadi tidak ada tempat lain yang bisa memang kita jalan keselamatan. Semua agama ini sedang cari Yesus karena mereka tahu Yesus yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan kepada Bapa kalau tidak ada satu Tuhan Yesus benar. Hanya Yesus yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia tambah lagi, tidak ada seorang pun. Bayangkan yang begini juga ya. Tidak ada seorang yang bisa datang kepada Bapa. Tempatnya di mana? Bapa tempatnya di mana? Di surga. Kalau tidak lewat Yesus. Hafal semua loh. Oh, orang yang ada tetangga kalau mau selamat tidak kan ikut saudara ke gereja. Baru dia bisa selamat. Kasih tahu dia, kalau mau selamat ikut saya ke gereja. Yesus itu jalan. Saya tahu jalan. Saya pegang kunci bersama dengan Yesus. Mau masuk ke rumah kita sama-sama. Saya kasih tahu kau tentang Yesus supaya kau percaya. Haleluya. Yesus memberkati. Bagi Yesus kita berdoa.